Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 250201010200854, kelas MJ 706. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Bisnis Internasional dengan mereview sebuah artikel. Adapun di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, artikel mengenai tentang peran lingkungan teknologi terhadap adaptasi lingkungan bisnis internasional. Yang kedua, strategi dan tantangan dalam ekspor bespoke project ke Malaysia, analisis praktek bisnis internasional. Yang ketiga, dampak investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, teori perdagangan internasional tentang pemahaman konseptual dan implikasinya dalam konteks global. Yang kelima, tantangan dan dampak integrasi ekonomi regional terhadap pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Yang keenam, investasi internasional. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan dan pada perusahaan multinasional. Yang kedelapan, evaluasi sistem internasional era standar Mas Bretton Woods hingga sistem nilai tukar mengambang. Pengaruh faktor budaya terhadap strategi pemasaran global dalam konteks bisnis internasional. Kesepuluh, tinjauan literatur dari perspektif bisnis internasional dalam manajemen pantai pasok. Yang ke-11, cross-border e-commerce, tinjauan pustaka sistematis. Yang ke-12, strategi ekspansi global perusahaan. Yang ke-13, peranan sumber daya manusia dalam konten marketing pada produk meningkatkan kompetitif bisnis internasional. Yang ke-14, lingkungan pemasaran global luar negeri, ekonomi, dan keuangan. Yang ke-15, peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis internasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Peran Lingkungan Teknologi Terhadap Adaptasi Lingkungan Bisnis Internasional. Penulisnya yaitu Putri Iswati dan Hendra. Diterbitkan Jurnal Minpo Polgan, tahun terbitnya yaitu 24 Desember 2023, dengan melatar belakangi masalah di tengah era digitalisasi dan globalisasi pada saat ini, bisnis internasional harus beradaptasi. Perubahan model bisnis dan pencapaian keunggulan kompetitif sangat bergantung pada teknologi. Metode yang digunakan mengumpulkan dan menganalisis literatur akademik, contohnya buku, jurnal, artikel, untuk membangun dasar teoritis yang kuat dikenal sebagai tinjauan pustaka. Hasilnya, salah satu hasil dari penerapan teknologi modern yaitu peningkatan efisiensi operasional, didukung LOT, peningkatan jangkauan pasar, dan peningkatan pengalaman melalui platform. Keterbatasannya karena metode tinjauan pustaka tidak ada keterangan khusus tentang keterbatasan metodologis, namun artikel menunjukkan bahwa berbagai risiko operasional, finansial, reputasi, dan hukum merupakan tantangan adaptasi. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang saat ini dikaitkan dengan teori teknologi adalah dasar untuk adaptasi bisnis global yang efektif dan berkelanjutan. Relevansinya yaitu untuk mendapatkan keunggulan kompetensi, bisnis harus segera mengadopsi model bisnis berbasis digital karena fenomena digital saat ini. Teori ini sangat dengan teori adaptasi organisasi dan keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa teknologi adalah sumber daya utama dan bahwa perusahaan harus beradaptasi dengan dunia teknologi yang dinamis. Berikut saya melampirkan link artikel tersebut. Nah, bisa diakses ya di bawah. Selanjutnya, judul yang kedua yaitu Strategi dan Tantangan dalam Ekspor Bespoke Project ke Malaysia Analisis Praktik Bisnis Internasional. Penulisnya yaitu Hani Humaria, Begina di Paijemi, Nursanti, Muhammad Gibran, Siregar, Risnawati, Aisyah, Satria Adiputra. Diterbitkan Jurnal Ilmiah Multidisiplin, tahun terbitnya yaitu 2025. Latar belakangi masalah, artikel ini membahas praktik bisnis internasional melalui pendekatan proyek khusus untuk ekspor ke Malaysia yang menghadapi masalah regulasi, perbedaan budaya bisnis, dan persaingan global. Untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis, mereka di era globalisasi perdagangan, perusahaan harus menetapkan etika bisnis yang fleksibel dan memiliki strategi yang dapat disesuaikan. Metode yang digunakan, penelitian ini dilakukan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, deskriptif.
Data diperoleh melalui analisis strategi ekspor, dokumentasi praktik bisnis, dan studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika perdagangan internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai budaya, kepatuhan terhadap peraturan internasional, penerapan etika bisnis, dan fleksibilitas strategi adalah faktor yang mendukung daya saing perusahaan. Keterbatasannya sudah ini terbatas pada studi kasus tertentu sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu, metode yang digunakan adalah deskriptif sehingga tidak mencakup analisis kuantitatif yang lebih mendalam. Kesimpulannya, artikel ini menyatakan bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan dan reputasi perusahaan di pasar global, manajemen yang baik, pemahaman budaya internasional, kepatuhan bukan dan penerapan etika bisnis diperlukan. Secara teoritis, penelitian ini berkaitan dengan fenomena perdagangan global berbasis digital dan integrasi rantai pasok internasional. Hasilnya selaras dengan konsep manajemen global, perdagangan internasional, dan etika bisnis yang menekankan adaptasi strategis dan praktik bisnis berkelanjutan. Berikut link saya sudah lampirkan di bawah. Judul selanjutnya yaitu dampak investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penulisnya yaitu Dedi Ibrahim Rauf. Diterbitkan atau nama bukunya yaitu Jurnal Ilmu Manajemen Bisnis dan Ekonomi. Tahun terbitnya yaitu tahun 2024. Latar belakang masalahnya, studi berangkat dari fakta bahwa investasi asing langsung atau FDI dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, dan dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas daya saing ekonomi dan transfer teknologi. Namun masih ada perdebatan tentang seberapa besar kontribusi FDI dibandingkan investasi domestik, sehingga diperlukan penelitian empiris lebih lanjut. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode regresi panel dan data. Metode ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dinamis antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BKPM dan BPS dari 10 tahun 2000 hingga 2023 tentang FDI, pertumbuhan ekonomi, PDB, inflasi, dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi asing FDI memiliki efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor manufaktur dan daerah dengan infrastruktur yang lebih baik seperti Jawa. FDI meningkatkan pembentukan modal, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterbatasannya karena perbedaan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Manfaat PTI tidak merata di seluruh negara. Selain itu, faktor makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran mempengaruhi efektivitas FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, melalui peningkatan investasi teknologi dan efisiensi operasional, FDI terbukti menjadi faktor strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, agar manfaat FDI lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan pemerintah yang stabil, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Linknya sudah saya lampirkan di bawah. Selanjutnya, judul berikutnya yaitu Teori Perdagangan Internasional tentang pemahaman konseptual implikasinya dalam konteks global. Penulisnya yaitu Adisti Maharani Purba Natasha, Melinda Utami, Nelda Saparianti, Tebah Tazar, Muhammad Sinar, Hafiza Adlina. Diterbitkan dengan nama publisher yaitu Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Tahun terbitnya yaitu 5 Juni 2023. Latar belakang masalah, karena negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri, perdagangan internasional muncul meskipun globalisasi membuat negara bergantung satu sama lain. Perdagangan ini
masih menghadapi masalah seperti proteksionisme dan disparitas teknologi. Karena itu, untuk menjelaskan pola dan manfaat perdagangan global, pemahaman teori perdagangan diperlukan. Metode yang dipergunakan, penelitian menggunakan analisis konseptual, ini berarti memeriksa teori tentang perdagangan seperti keunggulan mutlak, komparatif, siklus hidup produk, hambatan perdagangan, dan kaitannya dengan dunia nyata. Hasilnya, perdagangan terjadi karena perbedaan teknologi, efisiensi, dan sumber daya antar negara. Manfaat perdagangan adalah spesialisasi, efisiensi, peningkatan pendapatan, transfer modal, dan teknologi, dan perluasan pasar. Hambatannya, perdagangan termasuk tarif, kuota subsidi, kebijakan proteksionis, perbedaan mata uang, kualitas SDM rendah, dan risiko pembayaran. Yang selanjutnya yaitu keterbatasannya hanya didasarkan pada kajian teori dan tidak memiliki data empiris. Yang kedua, pembahasan umum bukan terfokus pada negara tertentu. Yang ketiga, beberapa teori memiliki asumsi yang tidak sesuai dengan dunia modern. Kesimpulannya, memahami keuntungan dan kerugian perdagangan global memerlukan pemahaman teori perdagangan internasional. Negara harus membuat kebijakan yang menyeimbangkan integrasi ekonomi dan kepentingan nasional, karena proteksionisme yang meningkat ketegangan perdagangan global, digitalisasi, dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekspor. Hal ini semakin penting saat ini. Yang selanjutnya, judulnya yaitu Tantangan dan Dampak Integrasi Ekonomi Regional Terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan ASEAN. Penulisnya Hamzah Miftahul Ni'am, Nisriana Asnas Salsabila Umulatil Pasar. Ini diterbitkan dengan nama Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen. Tahun terbitnya yaitu Desember 2024. Latar belakang masalahnya, untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah ASEAN di tengah tuntutan global, integrasi ekonomi regional menjadi fenomena penting. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan dan efeknya terhadap pembangunan ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan, metode kualitatif yang menggunakan metode tinjauan pustaka atau literatur review untuk memeriksa dan menggabungkan data dari sumber sekunder. Hasilnya yaitu tantangan utama adalah masalah kedaulatan, penurunan pertumbuhan ekonomi global, masalah demografi, lanjut urbanisasi tinggi, dan kelangkaan sumber daya. Yang kedua, ada dampak positif dari perdagangan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi, serta dampak negatif dari kesenjangan pembangunan, ancaman industri lokal, dan masalah lingkungan. Keterbatasannya, meskipun keterbatasan metodologis tidak dijelaskan, 4 masalah besar berfungsi sebagai penghalang utama untuk kemajuan integrasi ekonomi global, demografi, urbanisasi, dan kekurangan sumber daya. Kesimpulannya, untuk memaksimalkan manfaat integrasi, negara harus bekerja sama erat, relevan dengan teori yang dikenal sebagai regionalisme, yang menentukan pencapaian kesejahteraan melalui spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif dan pengurangan hambatan perdagangan. Berikut link sudah saya lampirkan. Selanjutnya, artikel investasi internasional. Penulisnya yaitu Liani Rawati, Acep Samsudin, Nabila Adelia, Siti Danur Mumtazah Rifda Maulidia Wilda Saskia, diterbitkan dengan Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun terbit 2023. Latar belakang masalahnya yaitu investor pemula takut dengan risiko investasi internasional yang tinggi. Fokus penelitiannya adalah untuk melihat evaluasi risiko investasi internasional. Metode yang digunakan, yang pertama tujuannya ya yang kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan. Yang kedua, tujuannya yang deskriptif, yaitu menggunakan masalah yang terjadi sebagai contoh dan pelajaran bagi investor. Hasilnya, faktor risiko seperti perbedaan mata uang, peraturan politik, peraturan pemerintah, dan undang-undang pengambilan aset harus diperhatikan. Selanjutnya, hasilnya itu dampak investasi asing atau FDI adalah apresiasi rupiah jangka pendek, tetapi juga potensi depresiasi jangka panjang karena resiko pengambilan modal ketergantungan impor. Keterbatasannya,
metodologis tidak dijelaskan secara eksplisit. Risiko operasional dan hukum adalah kendala. Kesimpulannya, sukses investasi bergantung pada penentuan bisnis, pemahaman tentang keadaan negara, dan bagaimana hal-hal tersebut berdampak pada nilai tukar, relevansi teori terkait dengan diversifikasi atau perjanjian perjanjian investasi internasional, di mana negara harus memperkuat klausal anti korupsi. Selanjutnya, akan menjelaskan artikel yang berjudul Evolusi Sistem Moneter Internasional Era Standar Emas Bretton Woods sehingga sistem nilai tukar mengambang. Penulisnya Fatimah Rashida Az-Zahra Isti Masruroh Kuni Naila Rohmah Sartini. Diterbitkan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan jurnal terbitnya yaitu tahun 12 Desember 2024. Latar belakang masalahnya yaitu SMI telah berkembang dari kurs stabil gold standar ke kurs tetap terkontrol Bretton Woods hingga kurs mengambang saat ini. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan ini berdampak pada keadaan ekonomi global. Metode yang digunakannya kualifikasi deskriptif menggunakan metode tinjauan pustaka atau analisis buku, jurnal, dan internet. Hasilnya terdapat 3 tahap dalam evolusi. Standar emas yang merupakan kurs tetap runtuh sebagai akibat dari Perang Dunia, Bretton Woods yang merupakan kurs yang terkontrol gagal karena spekulasi dan ketidakstabilan. Yang ketiga, kurs mengambang fleksibel tetapi rentan terhadap aliran modal, spekulasi, dan fluktuasi harga. Keterbatasannya, batasan metodologis tidak jelas tentang sistem saat ini adalah tingkat nilai tukar yang tinggi kerentanan terhadap arus balik modal dan kerentanan terhadap spekulasi. Kesimpulannya, proses yang dilakukan SMI sangat rumit dan penting untuk membuat kebijakan moneter yang fleksibel. Teori sistem ini membentuk struktur sistem moneter internasional yang mendukung perdagangan global dan mengukur nilai tukar. Selanjutnya, artikel yang berjudul Gaya Kepemimpinan pada Perusahaan Multinasional. Penulisnya Ratna Mitasari, Madwijiatu Kurya, Arif Novia Rahman, Jagladi, Departemen Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang. Yang diterbitkan Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, jurnal tahun terbit yaitu 4 April sampai Juni 2024. Latar belakangi masalah, bisnis multinasional membutuhkan strategi kepemimpinan yang fleksibel untuk mengelola sumber daya manusia, lintas budaya karena persaingan global yang meningkat. Gaya kepemimpinan yang mampu meningkatkan daya saing, inovasi, dan kerjasama di perusahaan diperlukan. Metode yang digunakan, metode peninjauan literatur sistematis yang mencakup fase identifikasi, evaluasi, dan sintesis. Data periode 2009-2004 sampai 2024 diambil dari Science Direct dan Emerald Index dan serangkaian Prisma digunakan untuk memilih artikel hingga 12 jurnal yang relevan ditemukan. Hasilnya sudah menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional adalah yang paling umum digunakan dalam perusahaan multinasional. Gaya kepemimpinan ini membantu inovasi, pertukaran pengetahuan, transformasi digital, dan motivasi dan kinerja karyawan. Keterbatasannya yang pertama, jumlah artikel terbatas, cuma 12 jurnal, yang kedua hanya menggunakan 2 database, yang ketiga tidak menggunakan data empiris lapangan, yang keempat konteks industri dan negara yang beragam dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Kesimpulannya, bisnis multinasional dapat meningkatkan pengetahuan dan inovasi melalui penggunaan kepemimpinan transformasional yang merupakan pendekatan dominan. Berikut link saya lampirkan. Yang selanjutnya,
Judul artikelnya yaitu Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Strategi Pemasaran Global dalam Konteks Bisnis Internasional. Penulisnya yaitu Widiani Hasibuan Hendra. Diterbitkan yaitu Jurnal Minpo Program, jurnal tahun terbit yaitu Januari 2024. Latar belakang masalahnya, bisnis internasional semakin kompleks karena globalisasi dan kemajuan teknologi, karena norma nilai dan kepercayaan konsumen berbeda di berbagai negara. Perusahaan harus memahami budaya lokal konsumen mereka agar strategi pemasaran global mereka dapat diterima. Metode yang digunakan dengan menggunakan metodologi studi pustaka, analitis, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan, dievaluasi, disintesis, dan dibuatkan kerangka konseptual tentang hubungan budaya dan pemasaran global. Hasilnya, yang pertama, budaya mempengaruhi preferensi konsumen global. Yang kedua, strategi pemasaran harus diadaptasi sesuai nilai lokal, bahasa simbol, dan pesan iklan. Yang ketiga, terdapat tantangan dalam mengelola diversitas budaya seperti perbedaan aturan bisnis dan persepsi merek. Yang keempat, penelitian memberikan kontribusi konseptual dalam kajian budaya dan pemasaran global. Keterbatasannya, tidak menggunakan data empiris lapangan. Yang kedua, hanya berbasis kajian literatur. Yang ketiga, tidak fokus pada industri atau negara tertentu. Yang keempat, masih terbatas dalam membahas pengaruh teknologi digital terhadap budaya pemasaran global. Kesimpulannya, faktor budaya sangat mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran global. Karena untuk menyesuaikan diri dengan norma dan kebiasaan lokal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemasaran perusahaan internasional. Sangat relevan dengan era digital saat ini, di mana bisnis harus menerapkan strategi globalization atau strategi global dengan adaptasi lokal, karena konsumen global semakin sadar budaya lokal. Berikut link saya lampirkan. Yang selanjutnya, judul artikelnya yaitu Tinjauan Literatur dari Perspektif Bisnis Internasional dan Manajemen Rantai Pasok dengan penulis Rusleni dan Eri Kusnanto. Diterbitkan Journal of Business Finance Economy, jurnal tahun terbit yaitu tahun 2020. Dengan latar belakang masalah, bisnis di seluruh dunia harus berfokus pada efisiensi ekonomi dan berkelanjutan sosial karena kompleksitas rantai pasokan global. Akibatnya, perusahaan harus mempertimbangkan keberlanjutan dalam strategi mereka melalui tata kelola, inovasi teknologi, dan kepatuhan regulasi. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review, data diperoleh dari artikel, buku, dan penelitian relevan yang dianalisis melalui proses coding. Keterbatasan, kategorisasi sintetis tematik, dan integrasi temuan untuk menghasilkan analisis komprehensif. Hasilnya, keterlibatan pemasok, penggunaan teknologi hijau, pengadaan berkelanjutan, dan rantai pasokan tertutup adalah strategi keberlanjutan. Praktik ini meningkatkan efisiensi operasional, reputasi perusahaan, dan ketahanan bisnis. Faktor keberhasilan utama termasuk keterlibatan stakeholder, inovasi teknologi, dan regulasi. Keterbatasannya tidak menggunakan data empiris langsung berbasis studi literatur sehingga tergantung kualitas penelitian sebelumnya. Yang ketiga, tidak spesifik pada satu sektor industri. Yang keempat, sebelum mendalam membahas teknologi digital mutakhir seperti AI dan blockchain dalam rantai pasok berkelanjutan. Kesimpulannya, untuk meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan ketahanan bisnis di pasar internasional sustainable dalam rantai pasokan global adalah kebutuhan strategis. Implementasi sustainability tergantung pada kerjasama stakeholder dan inovasi berkelanjutan. Sangat terkait dengan tren ESG atau Environment Social Governance. Transformasi digital rantai pasok, tuntutan konsumen terhadap
produk ramah lingkungan, dan ketidakpastian rantai pasok global akibat dinamika geopolitik dan perubahan iklim. Untuk selanjutnya yaitu cross-border e-commerce, tinjauan pustaka sistematis. Penulisnya Yutis Karani, Julianti Pambudi, Disa Tania Wiyadi. Ratna diterbitkan Jurnal Administrasi Bisnis, tahun terbitnya yaitu Maret 2024, dengan melatar belakangi masalah pertumbuhan cross-border e-commerce didorong oleh kemajuan teknologi digital yang memungkinkan transaksi jual beli antara negara tanpa batas geografis. Namun, cross-border e-commerce menghadapi masalah seperti perbedaan bahasa, regulasi, pajak, dan logistik, sehingga diperlukan penelitian sistematis untuk memahami tren penelitian dan pengembangannya. Metode yang digunakan menggunakan peninjauan literatur sistematis yang menggunakan analisis bibliometrik dan tematik. Untuk mendapatkan data, kata kunci yang terkait dengan CBEC digunakan untuk mendapatkan data dari database Scopus dari 869 dokumen awal yang dilakukan penyaringan dan 110 dokumen dipilih untuk dianalisis menggunakan perangkat bibliografis ini. Hasilnya terdapat peningkatan publikasi CBEC dengan pertumbuhan 23-28%. Analisis menunjukkan 3 tema utama penelitian. Yang pertama, teknologi CBEC, blockchain, big data. Yang kedua, perilaku konsumen atau kepercayaan niat beli, resepsi, risiko. Dan ketiga, proses bisnis CBEC, logistik, rantai pasok, pemasaran. Keterbatasannya, yang pertama, data hanya dari database Scopus. Yang kedua, fokus bidang bisnis manajemen. Yang ketiga, tidak menggunakan data invoice langsung. Yang keempat, analisis lebih menekankan tren publikasi dibanding dengan evaluasi mendalam setiap studi. Kesimpulannya, CBEC berkembang pesat sebagai hasil transformasi digital global dengan fokus penelitian pada teknologi, perilaku konsumen, dan proses bisnis. Masih terdapat peluang riset untuk mengintegrasi ketiga aspek tersebut secara komprehensif. Link berikut saya lampirkan. Yang selanjutnya, judul artikelnya itu Strategi Ekspansi Global Perusahaan, Tantangan dan Solusi Manajemen Strategi. Penulisnya Nurul Martulus Tambunan Indah Novianti, diterbitkan Jurnal Ekonomi Bisnis tahun terbit yaitu 2024. Latar belakang masalahnya yaitu ekspansi global penting untuk pertumbuhan dan daya saing, namun menghadirkan tantangan signifikan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan kondisi pasar lokal. Internasionalisasi kini menjadi ciri utama strategi perusahaan di ruang bisnis global. Metode penelitian, pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan literature review menggunakan data tertulis dari dokumen buku dan jurnal yang diterbitkan antara tahun 2014 sampai 2024. Hasilnya, strategi pemasaran terdapat 5 strategi ekspansi, yaitu ekspansi ganda, pengembangan produk komunikasi, promosi produk perluasan komunikasi, perubahan ganda, dan pengembangan produk baru. Keterbatasannya, penelitian ini dibatasi pada fokus istilah strategi ekspansi dan ekspansi global agar tidak memperluas cukup penelitian di luar referensi penulis. Kesimpulannya, keberhasilan ekspansi global bergantung pada manajemen strategi yang komprehensif mulai dari analisis lingkungan atau internal dan eksternal hingga sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Berikut link saya lampirkan. Yang selanjutnya, peran sumber daya manusia dalam konten marketing pada produk sometimes untuk meningkatkan komprehensif bisnis. Penulisnya yaitu Universitas Bina Bangsa Indonesia, diterbitkan, nama jurnalnya itu Manajemen Kreatif Jurnal, tahun terbitnya yaitu tahun 2025, dengan melatar belakangi masalah
Persaingan ketat di industri kecantikan menuntut perusahaan beradaptasi dengan tren digital melalui konten marketing, sometimes sebagai merek lokal, memerlukan peran strategis sumber daya manusia dalam merancang konten yang relevan untuk memperkuat posisi merek dan daya saing di pasar global. Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif, deskriptif dengan metode studi kasus dan wawancara. Data diperoleh melalui penelusuran literatur terkait strategi pemasaran konten dan penggunaan media sosial. Hasilnya yang pertama, kualitas SDM, kreativitas, pemahaman audiens internasional, dan adaptasi tren digital sangat menentukan efektivitas strategi. Yang kedua, strategi something, memanfaatkan influencer seperti Tasya Farasya dan celebrity endorse untuk membangun citra merek dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, faktor konten. Keberhasilan dipengaruhi oleh desain, isu terkini, current events, pengalaman membaca, waktu unggah, timing, dan kesesuaian nada tone. Keterbatasannya yaitu fokus penelitian ini terbatas pada saluran SDM atau sumber daya manusia dalam lingkup strategi pemasaran konten untuk produk kecantikan sometimes, sehingga generasi untuk industri lain mungkin terbatas. Kesimpulannya, SDM merupakan faktor krusial bagi kesuksesan ekspansi internasional sometimes, investasi dalam pelatihan sumber daya manusia di bidang digital dan pemahaman pasar global adalah kunci untuk mempertahankan daya saing yang berkelanjutan. Berikut link saya lampirkan. Yang selanjutnya yaitu artikelnya, yaitu judulnya Lingkungan Pemasaran Global atau Luar Negeri, Ekonomi dan Keuangan. Di penulisnya yaitu Rizka Aulia, Hazza Rahma, Ekri Sahriwanda, Suhaira, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, diterbitkan Jurnal Masrif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan tahun 2024. Latar belakangnya yaitu globalisasi menuntut perusahaan Indonesia berekspansi ke pasar internasional, namun mereka menghadapi tantangan kompleks seperti fluktuasi mata uang, perbedaan regulasi, dan risiko investasi asing yang mempengaruhi kinerja bisnis. Metode penelitian, metode studi literatur dengan menganalisis teori dan penelitian empiris yang relevan mengenai pemasaran global, ekonomi, dan keuangan. Hasilnya yang pertama, faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan PDB negara tujuan sangat mempengaruhi daya beli. Yang kedua, manajemen risiko. Perusahaan harus memahami teori keuangan internasional untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, investasi dan perdagangan. Keputusan price direct investment dan pemahaman keunggulan komparatif menjadi kunci penetrasi pasar. Keterbatasannya, studi ini bersifat teoritis dan bergantung pada literatur sekunder sehingga memerlukan integrasi dengan data spesifik untuk aplikasi praktis yang mendalam. Kesimpulannya, kesuksesan pemasaran global memerlukan kombinasi antara pemahaman teori ekonomi keuangan dengan adaptasi kreatif serta manajemen risiko yang mumpuni terhadap dinamika pasar dunia. Fenomena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini sangat relevan dengan poin manajemen risiko mata uang dalam artikel untuk menjaga margin dan laba ekspor. Berikut link saya lampirkan. Yang selanjutnya, artikel berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bisnis Internasional. Penulisnya yaitu Hendra Ibrahim. Diterbitkan Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce. Tahun terbit yaitu Desember 2023. Latar belakang masalahnya yaitu bisnis internasional menghadapi tantangan koordinasi lintas geografis dan zona waktu. Perusahaan memerlukan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin terdigitalisasi. Metode yang digunakan, pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, dan analisis konten terhadap literatur serta dokumen terkait. Hasilnya otomatis
Teknik informatika menyederhanakan proses rutin dan mengurangi kesalahan manusia, komunikasi global, penggunaan platform digital memperkuat koordinasi antar kantor cabang di berbagai lokasi geografis. Yang ketiga, optimasi sumber daya. Teknik informatika memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih akurat dan pengamatan biaya operasional secara signifikan. Keterbatasannya, implementasi TI terlambat oleh biaya investasi awal yang tinggi, resiko keamanan cyber, serta adanya resistensi dari karyawan terhadap perubahan sistem kerja. Kesimpulannya, teknologi informasi adalah tulang punggung operasional bisnis internasional. Integrasi teknologi informasi yang efektif adalah kunci utama bagi organisasi untuk mencapai efisiensi maksimal dan keunggulan kompetitif global. Berikut link saya lampirkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.